pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pendengar dari lantai 7 Medan Merdeka Barat pada 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi. Namun yang patut diwaspadai bagi kawasan perbukitan, pegunungan di Bali di tengah ya, itu memang dalam catatan sejarahnya itu ketika terjadi gempa merusak itu pasti diikuti collateral hazard atau dampak ikutan bahaya ya. Tapi surat panggilannya berbeda, bahkan nomor sprindiknya pun berbeda. Anda lihat surat perintah penyidikannya tanggal 13 September 2021. Sari Berita Pagi, gempa Bali masyarakat diminta untuk waspada terjadinya dampak ikutan. Sementara itu diduga maladministrasi penyidik Polda Jawa Timur dilaporkan ke Propam Mabes Polri. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini, Senin 18 Oktober 2021. Bersama saya Risti Rustanto. Mengawali warta berita pagi ini kami hadirkan sekilas berita utama. Polres Sukabumi menggagalkan upaya penyelundupan ribuan ekor benur dan benih lobster ke luar negeri. Seperti dilansir dari kantor berita Antara, Kapolres Sukabumi AKBP Dedi Darmawansyah Nawir Putra mengatakan 2 orang pengepul diamankan dan rencananya benur tersebut dijual seharga 64 juta rupiah kepada pengekspor ilegal. Sebanyak 34 penerbangan dibatalkan menyusul erupsi gunung berapi La Cumbre Vieja di Pulau La Palma, Spanyol. Gunung mengeluarkan lava dan abu vulkanik sehingga berbahaya untuk penerbangan sampai dengan saat ini. Juventus menang tipis atas AS Roma 1-0 dalam lanjutan Liga Italia yang berlangsung di Allianz Stadium dini hari tadi. Laga tersebut diwarnai kontroversi karena gol AS Roma dibatalkan. Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Daryono mengatakan bahwa gempa bumi magnitudo 4,8 yang berpusat di Karangasem, Bali diakibatkan oleh aktivitas sesar atau patahan aktif lokal antara Gunung Agung dan Gunung Batur. Oleh sebab itu masyarakat diminta agar tetap waspada terhadap dampak ikutan, terutama yang bermukim di perbukitan. Penjelasan ini disampaikan oleh Daryono dalam wawancara bersama Pro3. Namun yang patut diwaspadai bagi kawasan perbukitan, pegunungan di Bali di tengah ya, itu memang dalam catatan sejarahnya itu ketika terjadi gempa merusak itu pasti diikuti collateral hazard atau dampak ikutan bahaya ya. Untuk kasus di pegunungan tengah Bali, baik itu yang dari Bali Barat, Bali Tengah, Bali Timur itu memiliki dampak ikutan landslide atau longsoran dan juga rockfall, runtuhan batu. Seperti kejadian kemarin, Ya, ada rockfall juga. Iya, korban meninggal kan juga karena longsoran ya. Jadi ke depan mitigasi yang harus dibangun di sana itu selain masyarakat membangun bangunan yang tahan gempa atau ramah gempa, juga perlu memperhatikan geologi tata lingkungan ya, yang berbasis risiko gempa. Jadi jangan membangun rumah yang nempel-nempel tebing curam, lereng ya, sehingga itu kalau ada gempa maka dia akan menimbulkan ketidakstabilan lereng dan itu akhirnya akan mengalami longsoran. Berdasarkan data dari BNPB, gempa bumi 243 unit rumah rusak berat dan 300-an rumah rusak ringan. Kemudian gempa juga merusak bangunan Suci, Paseh, dan Jati. 3 orang warga dikabarkan meninggal dunia.
Surabaya, Jenny Wijono, melaporkan penyidik Polda Jawa Timur ke Propam Mabes Polri karena dianggap maladministrasi dalam penanganan perkara jual beli tanah. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Benny Hermawan. Jenny Wijono, warga kota Surabaya, diperiksa penyidik di Treskrimum Polda Jawa Timur. Pemanggilan tersebut atas dugaan penipuan dan penggelapan. Melalui kuasa hukumnya Misbahun memprotes panggilan penyidik kepada kliennya tersebut. Hal itu lantaran panggilan itu diduga maladministrasi sehingga pihaknya melaporkan penyidik ke Kabak Penyanduan Propam Mabes Polri. Menurutnya, setelah meneliti dengan cermat antara surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP yang diterima kliennya Jenny Wijono dengan surat panggilan sebagai saksi dalam proses penyidikan, terdapat dugaan pada prosedural proses. Tapi surat panggilannya berbeda, bahkan nomor sprindiknya pun berbeda. Anda lihat surat perintah penyidikannya tanggal 13 September 2021, betul kan? Benar ya? Sementara di sini tanggal 9 September 2021. Pasal di dalam panggilan ini penipuan dan penggelapan, benar kan? Sementara di dalam SPDP ini surat pemberitahuan dimulai penyidikan dan sprindiknya pasalnya adalah 263-266. Kasus ini berawal saat Jenny Wijono membeli 2 bidang tanah yang berada di kawasan Sukomanunggal, Surabaya dan Jalan Copat Pabean Cantikan, Surabaya. Jual beli dilakukan dengan pembayaran secara kontan. Transaksi jual beli dilakukan secara langsung antara penjual selaku pemilik tanah dan pemegang hak dalam sertifikat tanahnya sendiri. Singkat cerita, dan tersebut digugat di Pengadilan Negeri Surabaya dan dimenangkan Jenny Wijono hingga tingkat Pengadilan Negeri Tinggi. Namun, pihak penggugat melakukan upaya hukum dan sekarang perkaranya masih dalam proses pemeriksaan di tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Benny Hermawan melaporkan. Vaksinator COVID-19 diterjunkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta untuk mendatangi rumah warga yang belum divaksin COVID-19. Banyak hambatan yang dialami tenaga medis yang melakukan vaksinasi, diantaranya dikejar-kejar anjing. Kami hadirkan informasi ini bersama Mulato Ihsan. Bersama Bu Kadir itu mendatangi dari rumah ke rumah. Sejumlah vaksinator diterjunkan Dinas Kesehatan Kota Surakarta untuk mengetuk pintu rumah warga yang belum mendapatkan vaksin. Berbekal box dingin, alat ukur tensi, jarum suntik, berikut laptop dan peralatan lain, tim vaksinasi jemput bola menyusuri gang-gang sempit di perkampungan. Selain harus menyisir warga melewati gang-gang sempit, mereka juga harus menjaga rantai dingin vaksin. Tak jarang, para nakes ini dikejar-kejar anjing, seperti yang dialami Rini Solika, vaksinator asal Puskesmas Tapilan, Kecamatan Banjarsari, Solo, yang bertugas door-to-door. Kepada wartawan, Rini menceritakan kisahnya menjadi vaksinator dari rumah ke rumah. Awalnya harus memegang data siapa saja yang belum divaksin dari kader kesehatan dan pihak kelurahan. Petugas Babinsa dan kelurahan mendampingi setiap proses itu. Dari beragam tugas yang menantinya saat itu, satu yang terberat adalah menjaga suhu vaksin agar tetap aman. Dirinya bersama tim mengetuk pintu-pintu warga yang belum divaksin satu persatu di Kelurahan Keprabon. Jalanan gang yang sempit, bertemu anjing, beratnya peralatan yang dibawa, dan panasnya udara menjadi tantangan. Mereka juga berkejaran dengan waktu agar vaksin tetap berkualitas. Ketemu warga, ketemu anjing juga dijegoki gitu. Ya, jadi ya suka dukanya banyak. Kemudian ya kita yang biasa menvaksin di dalam ruangan, kita harus menjaga vaksin itu agar suhunya tetap sesuai. Kemudian harus lari-lari biar segera sampai ke tempat warga yang belum tervaksinasi gitu. Padahal membawa kotak vaksin yang Hal senada dikisahkan oleh vaksinator lain Ivanda Panji yang bertugas menyisir di Kelurahan Stapilan. Ia mendapatkan tugas di 3 titik untuk didatangi, salah satunya di pos Kambling. Dari pertemuannya itu, Ivanda mendapati fakta bahwa mereka yang belum divaksin karena memang sibuk bekerja. Kemarin kendalanya kenapa kok? Jadi Puskesmas kan dekat, kenapa kok belum vaksin? Rata-rata mereka memang lagi kerja. Jadi sekalian juga kami sampaikan kemarin itu, kalau memang sore
itu buka Selasa sama Kamis, kita sampaikan juga ke Tak hanya sebagai vaksinator, nakes ini juga sebagai petugas sosialisasi, di mana selain vaksinasi door-to-door, mereka yang bekerja siang hari dapat mendatangi puskesmas untuk melaksanakan vaksinasi sore dan malam hari. Upaya yang dilakukan itu tak lain untuk mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok. Data dari DKK Solo, meskipun capaian vaksinasi sudah 122%, namun masih ada sekitar 39.000 warga kota Bengawan yang harus dikejar untuk mendapatkan vaksin. Mula Besan melaporkan. Ya, pendengar, Presiden Joko Widodo mengucapkan selamat kepada para atlet dan pelatih atas keberhasilan membawa pulang Piala Thomas usai mengalahkan China dengan skor 3-0. Dalam unggahannya di media sosial, Presiden mengatakan kemenangan ini adalah penantian panjang selama 19 tahun. Presiden Joko Widodo juga mengaku tegang menyaksikan aksi Anthony Sinusuka Ginting dan kawan-kawan pada laga tadi malam. Kita akan simak bersama seperti apa dan juga kemenangan Indonesia atas China dengan skor telak 3-0 di final Piala Thomas 2020 semalam mengakhiri penantian 19 tahun tim Merah Putih dan mengukuhkan Indonesia kembali sebagai negara kolektor Piala Thomas terbanyak sampai dengan saat ini. Kami hadirkan informasinya dalam sesi laporan khusus Pro 3 bersama Ania Rabduli Tilauli. Laporan khusus. Laporan khusus. Laporan khusus. The 19-year wait is over. There is celebration. The cup is coming home. Mungkin itulah ungkapan paling tepat yang dapat menggambarkan kebanggaan seluruh bangsa atas pencapaian tim bulu tangkis putra Indonesia yang memastikan Piala Thomas kembali ke tanah air setelah penantian panjang selama 19 tahun. In the history of the Thomas Cup, Indonesia are falling forward to stand on top of the podium. And Steven Sanjaya Sukumari. Hendra Setiawan CS memastikan gelar juara usai menembangkan pesaing beratnya Cina dengan skor telak 3-0 di partai final. Anthony Sinusuka Ginting menjadi penyumbang poin pertama tim Merah Putih yang mengalahkan tunggal putra Cina Lu Guangzhou dengan skor 18-21, 21-14, dan 21-16. Pada game kedua, pasangan Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto menang 2 set langsung atas pasangan Cina He Jingting dan Zhou Haodong dengan skor 21-12 dan 21-19. Jonathan Christie yang bermain di game ketiga menjadi penentu nasib Indonesia setelah menang atas Li Sifeng melalui perjuangan di 3 set dengan skor akhir 21-14, 18-21, dan 21-14. Lob ke belakang oleh Li Sifeng, kembalikan ke depan, angkat lob lagi oleh Jonathan, smash tajam ke depan, kembalikan lagi oleh Jonathan, lob lagi oleh Sifeng, smash menyerang. Tidak berhasil dikembalikan oleh Li Sifeng, saudara pendengar. Dan dengan demikian saudara pendengar, Yobar TV sekaligus menutup kemenangan di game ketiga ini, saudara pendengar. Saat disinggung media terkait penyematan pahlawan bangsa kepadanya, Jonathan pun menolaknya. Karena bagi pemain yang akrab disapa Jojo ini, rekannya dan seluruh tim yang terlibat memiliki andil dalam merebut juara, sehingga seluruh tim layak disebut pahlawan. From the start,
akan bermain hingga tahun mendatang. Jadi ya, sekarang atau tidak sama sekali. Itulah yang memotivasi kami untuk memberikan penampilan terbaik di lapangan. But yeah, this is now or never, and we just try our best to play it very well. Kemenangan Indonesia pada Piala Thomas tahun ini mengukuhkan kedikdayaan Indonesia sebagai negara dengan kolektor trofi terbanyak, yaitu 14 gelar sejak dihelat pertama kali pada tahun 1948. Gelar pertama Indonesia diperoleh pertama kali pada tahun 1958. Kemudian gelaran tahun 2002 menjadi tahun terakhir Indonesia memperoleh gelar juara, hingga akhirnya semalam dari Ceres Arena Aarhus, Denmark, puasa gelar selama 19 tahun pun berakhir. Dari Jakarta, Nia Rahbulitololi, Pro 3 RRI.